wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang masalah sosial keadaan gizi masyarakat untuk memenuhi mata kuliah sosiologi antropologi. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Adrana Sdariza selaku moderator diskusi kali ini, dan ketiga rekan saya, Cahya Wicaksono, Haza Aulia Zali, dan Putri Aulia Latifah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke diskusi kali ini. Baik, terima kasih untuk Adra yang sudah memberi kesempatan untuk saya, Putri Aulia Latifah, selaku pembawa acara di diskusi kita kali ini. Nah, diskusi kita kali ini mau membahas masalah sosial keadaan gizi masyarakat. Nah, pertama-tama kita harus tahu nih pengertian dari masalah sosial itu apa sih? Masalah sosial. Masalah sosial itu suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial. Nah, itu benar kata Cahyo, dan biasanya muncul dikarenakan terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang sudah ada. Oke. Terus faktor penyebab terjadinya masalah sosial nih gimana tuh? Apa aja gitu? Ya, faktor penyebabnya itu macam-macam, Putri. Yang pertama itu biasanya ada faktor ekonomi, kedua faktor budaya, yang ketiga faktor biologis, dan yang terakhir itu faktor psikologis. Wah, banyak juga ya faktornya masalah sosial. Gimana nih, Yok? Bisa jelasin gak, Yok? Faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, faktor psikologis itu kayak gimana? Faktor ekonomi itu masalah sosial muncul karena terjadi ketimpangan pendapatan, ketidakmerataan pembangunan, dan ketidaksamaan dalam hak akses. Nah, kalau faktor budaya itu masalah sosial muncul karena ketidaksesuaian antara nilai norma dan perilaku masyarakat. Kalau faktor biologis itu berhubungan dengan kondisi fisik manusia. Sedangkan kalau faktor psikologis itu berhubungan dengan gangguan psikologis yang terjadi pada suatu masyarakat. Oke, kalau misalnya kayak meningkatnya tingkat kriminalitas, adanya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, terus adanya perpecahan kelompok gitu, terus munculnya perilaku menyimpang dan meningkatkan pengangguran itu termasuk dampaknya kan ya dari masalah sosial ini. Nah iya kayak gitu Put, bener. Guys, kan kalau gizi itu suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi. Nah, kalau gizi dalam kesehatan masyarakat itu maksudnya gimana tuh? Jadi Putri, gizi dalam kesehatan masyarakat itu mengacu pada cabang populasi yang hanya terfokus pada kesehatan masyarakat yang memantau diet, status gizi dan kesehatan, program pangan dan gizi, dan juga memberikan peran kepemimpinan dalam menetapkan publik kesehatan, prinsip-prinsip untuk kegiatan yang mengarah pada 5 promosi kesehatan, dan juga pencegahan penyakit melalui pengembangan kebijakan dan perubahan pada lingkungan. Oh, oke. Terus kalau status gizi itu apa tuh maksudnya? Status gizi ya. Status gizi itu ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau dapat dikatakan bahwa status gizi
Itu indikator baik buruknya penyediaan makanan sehari-hari. Nah, indikator status gizi tuh apa tuh? Indikator status gizi itu tanda-tanda yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan keseimbangan antara asupan dan kebutuhan zat gizi oleh tubuh. Indikator status gizi umumnya secara langsung dapat terlihat dari kondisi fisik atau kondisi luar seseorang. Oh gitu ya. Nih kan salah satu masalah gizi itu kan gizi buruk ya. Nah, pengertian dari gizi buruk tuh gimana tuh? Gizi buruk tuh apa maksudnya? Pertanyaan bagus Putri. Jadi gizi buruk itu sendiri adalah keadaan kekurangan energi dan protein dengan tingkat berat. Akibatnya yaitu kurangnya konsumsi makanan yang bergizi dan dapat menderita sakit dalam waktu yang lama. Nah, jadi tahu nggak faktor apa saja yang mempengaruhi gizi seseorang? Tahu dong, ada faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor religi, faktor biologis, dan faktor sosial budaya. Itu bukan? Nah iya, itu betul Adra. Kalau menurut Cahyo, gimana sih yuk cara untuk penanggulangan masalah gizi ini? Kalau menurutku yang pertama melakukan upaya pemenuhan persediaan pangan nasional terutama melalui peningkatan produksi beraneka ragam pangan. Yang kedua, peningkatan upaya pelayanan gizi terpadu. Yang ketiga, peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pangan dan gizi masyarakat. Selanjutnya, peningkatan kesehatan lingkungan. Lalu yang terakhir itu upaya penelitian dan pengembangan pangan dan gizi. Lalu solusi permasalahan gizi masyarakat itu gimana? Permasalahan gizi itu ada 3 cara. Yang pertama, dibutuhkannya adanya kebijakan khusus untuk mempercepat peningkatan status gizi. Lalu yang kedua, mengembangkan kemampuan dalam upaya penanggulangan masalah gizi, baik dalam kemampuan teknis maupun kemampuan dalam manajemen. Lalu yang terakhir yaitu dengan meningkatkan upaya penggalian dan mobilisasi sumber daya untuk melaksanakan upaya perbaikan gizi yang lebih efektif. Oh alah, oke. Jadi tahu nggak sih pentingnya ilmu sosiologi antropologi bagi kesehatan itu apa aja? Tentu tahu dong, pentingnya ilmu sosiologi antropologi bagi kesehatan. Kita dapat mengetahui pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat, dapat mengetahui juga masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat, dan juga membantu mempelajari sosiokultural dari semua masyarakat yang berhubungan dengan konsep sehat sakit. Wah, betul banget sih. Oke, cukup sampai sini aja ya pembahasan kita kali ini. Pembahasannya sangat bermanfaat banget, banyak banget ilmu yang bisa kita tangkap dari pembahasan-pembahasan tadi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Teman-teman, selesai sudah pembahasan kita tentang diskusi kali ini. Saya Adriana Sderiza sebagai moderator, izin pamit undur diri. Dadah.